Ada yang mengatakan salah mencintai lebih baik daripada salah membenci. Penulis katakan lebih baik kita mencintai semua orang, itu lebih selamat, termasuk mencintai orang yang salah jalan. Cara mencintainya bukanlah kita dukung ia untuk terus berjalan di jalan yang salah, namun kita tunjukkan bahwa ia berada di jalan yang salah, lalu kita tunjukkan jalan yang benar. Persoalan tentang nasab Ba'alawi itu makin lama makin terungkap, makin terkuak. Ternyata Fakih Muqaddam yang dulu dikatakan nasabnya itu tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ternyata malah ada indikasi bahwa Fakih Muqaddam itu ternyata cuma tokoh fiktif. Ini ada sebuah catatan menarik dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang dikutip atau diliput oleh RMI NU Banten pada tanggal 3 September 2023. Judulnya, Mustahil para habaib itu bernasab kepada Nabi Muhammad SAW. Para habaib mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad melalui jalur Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, tetapi nasab mereka tertolak oleh kajian pustaka. Nama Ubaidillah tidak tercatat sebagai anak Ahmad bin Isa. Nama Ubaidillah itu muncul pertama kali dalam kitab Seorang Habib 550 tahun setelah wafatnya Ahmad bin Isa. Sebelumnya tidak pernah dicatat dalam kitab nasab para ulama nasab maupun kitab-kitab sejarah. Jadi nama Ubaidillah itu baru muncul 550 tahun kemudian setelah wafatnya Ahmad bin Isa, dan yang menulis itu seorang Habib. Bagi penulis, nasab mereka tertolak dan terputus kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kuat sekali indikasi sosok Alwi dan ayahnya Ubaidillah itu keduanya sebagai tokoh fiktif. Algoritma penelusuran kedua tokoh ini mengarah kepada jalan buntu. Bukan hanya berkonklusi mereka bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, tetapi sangat kuat diyakini keduanya sama sekali tidak pernah ada. Nampaknya tokoh yang benar-benar historis dari keluarga Habib itu dimulai dari nama Muhammad bin Ali yang digelari keluarga mereka ratusan tahun setelah kematiannya sebagai Al-Faqih Al-Muqaddam. Inilah nama inti keluarga mereka. Habib Ali Al-Sakron dan keluarganya itu dari abad ke-9 Hijriah itu berusaha mencari tahu siapa silsilah leluhurnya. Jauh di Mirbad ada ulama besar bernama Muhammad bin Ali Al-Qola'i yang wafat tahun 577 Hijriah. Namanya masyhur sebagai ahli fikih yang pendapatnya dikutip dalam kitab-kitab Mu'tabarah Madhab Syafi'i. Berdasar tulisan Kiai Haji Jazuli dari Cirebon yang menyebut Al-Qola'i ini sebagai Ba'alawi, mungkin ia berdasar suatu sumber. Kemungkinan besar permulaan ijtihad mengarah kepada bahwa kakek Al-Faqih Al-Muqaddam adalah Muhammad bin Ali Al-Qola'i. Silsilahnya menjadi Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad bin Ali Al-Qola'i. Karena suatu hal, mungkin adanya data silsilah keluarga asli Al-Qola'i yang ditemukan, maka nama Al-Qola'i ini kemudian dirubah menjadi Kholiq Hisam. Masih mirip. Jadi urutan silsilah Fakih Muqaddam menjadi Fakih Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali Kholiq Hisam. Nama Mirbad yang sudah terlanjur disematkan kepada Muhammad bin Ali tetap dipakai. Nama julukannya menjadi Muhammad Sohib Mirbad. Hari ini kita bisa menyaksikan adanya makam dua tokoh ini, Muhammad bin Ali Al-Qola'i dan Muhammad bin Ali Kholiq Hisam atau Sohib Mirbad. Dua nama yang sama dengan julukan nisbat yang mirip dan hidupnya sezaman. Harus membuat curiga para peneliti termasuk Gus Rumail Abbas. Julukan Sohib Mirbad kita terjemahkan saja, artinya yang punya kota Mirbad. Pantasnya disematkan pada Muhammad bin Ali Al-Qola'i, mengingat nama besarnya dan karangannya yang tersebar. Tetapi kenyataannya itu diberikan kepada Muhammad bin Ali Ba'alawi, padahal namanya tidak dikenal para ulama. Kenapa? Wallahu a'lam. Gus Rumail mungkin dapat menelusuri, dan saya yakin Gus Rumail hanya akan sanggup menelusuri keluarga Habib sampai kepada nama Al-Faqih Al-Muqaddam, tentu dengan nama Muhammad bin Ali, bukan Al-Faqih Al-Muqaddam. Penulis yakin manuskrip tahun 697 Hijriah yang ditemukan Gus Rumail jika benar tidak menyebut nama Muhammad bin Ali dengan gelarnya Al-Faqih Al-Muqaddam, tetapi menyebut nama aslinya Muhammad bin Ali, karena gelar itu baru di zaman Habib Ali Al-Sakron. Dan saya yakin nama Muhammad bin Ali atau Al-Faqih Al-Muqaddam inilah nama yang terakhir yang bisa ditemukan sejarawan dalam melacak keluarga habaib. Al-Faqih Al-Muqaddam wafat 562 Hijriah. Lalu ia keturunan siapa? Wallahu alam bisawab.
Yang jelas ia bukan keturunan Nabi Muhammad SAW jalur laki-laki berdasar hasil tes DNA keturunannya yang ada hari ini. Sebagaimana berita yang disampaikan Dr. Sugeng Sugiharto, Marga Al-Habsyi, Assegaf, Jamalul Lail, dan BSA, mungkin maksudnya bin Syekh Abu Bakar, itu masuk haplogrup G Y32613. Sedangkan untuk bisa disebut keturunan Nabi Muhammad, ia harus memiliki haplogrup yang sama dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena ia adalah menantu dari Nabi Muhammad SAW. Haplogrup Sayyidina Ali adalah JFGC10500. Menurut para ahli, mustahil jalur garis laki Sayyidina Ali tidak sama haplogrupnya dengan Sayyidina Ali. Maka menurut para ahli, berdasar hasil dari para habib yang telah melakukan tes DNA dengan haplogrup G, mereka bisa disebut keturunan Nabi Muhammad. Itu hukumnya mustahil atau tidak mungkin. Bahkan masih menurut para ahli, para habib dengan hasil G ini tidak pula keturunan Nabi Ibrahim, karena haplogrupnya Nabi Ibrahim itu JFGC8712. Hasil tes DNA menurut para ahli sangat presisi dan dapat dipercaya. Memang hasil tes DNA tidak bisa menetapkan nasab. Jika ada seorang anak setelah dites DNA mempunyai darah dari ayah biologisnya, maka tidak serta-merta secara syar'i ia dianggap bernasab kepada ayah biologisnya itu. Harus ada akad nikah yang sah untuk kesahihan nasab. Jika tidak ada akad nikah, walau terbukti berdarah dari ayah biologisnya, maka ia ditetapkan bukan anak dari ayahnya. Ia tidak bisa mewaris harta ayahnya. Tetapi jika dalam suatu kasus terjadi sebaliknya, misalkan ada anak yang sudah masyhur sebagai anak si fulan, lalu ada yang bersaksi bahwa anak itu bukan anak si fulan, kemudian dilakukan tes DNA dan terbukti anak itu tidak memiliki darah ayahnya, maka jelas anak itu bukan anak ayah yang diakuinya. Seperti itulah hasil keputusan Muktamar NU ke-31 di Solo pada tahun 2004 yang lalu. Maka hanya kejernihan jiwa yang akan menyampaikan kita kepada sebuah kebenaran hakiki, bukan perasaan, bukan doktrin. Kepasrahan dan rela akan setiap takdir Tuhan akan tambang emas keikhlasan dan keselamatan. Siapa yang membela kemuliaan Nabi Muhammad SAW? Apakah ia yang membantu seseorang yang bukan dzurriyyah Nabi lalu mengaku sebagai dzurriyyah Nabi? Ataukah dia yang berusaha agar para pengaku dzurriyyah Nabi ini bertobat dari menisbatkan dirinya sebagai dzurriyyah Nabi? Ada yang mengatakan salah mencintai lebih baik daripada salah membenci. Penulis katakan lebih baik kita mencintai semua orang, itu lebih selamat, termasuk mencintai orang yang salah jalan. Cara mencintainya bukanlah kita dukung ia untuk terus berjalan di jalan yang salah, namun kita tunjukkan bahwa ia berada di jalan yang salah, lalu kita tunjukkan jalan yang benar. Wallahu a'lam.